Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ridwan dengan NPM 2586206076. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat ilmu pengetahuan alam, khususnya pada sebab alam pikiran manusia dan perkembangannya, serta pembahasan tentang hakikat manusia. Video ini saya susun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Rohmani SPD MPD. Melalui pemaparan ini, saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hakikat manusia sebagai makhluk hidup yang dianugerahi akal dan budi pekerja, serta bagaimana keduanya berperan dalam kemampuan manusia untuk berpikir, berkembang, dan bertindak bijaksana. Selamat menyaksikan. Hakikat ilmu pengetahuan alam. 1. Alam pikiran manusia dan perkembangannya. Hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir dengan akal serta hati nurani untuk selalu berbuat baik dan bijaksana. Akal manusia bersumber pada otak, sedangkan budi pekerja bersumber pada jiwa. Akal dan budi yang dimiliki manusia menjadikannya mampu berpikir dan berkembang dari waktu ke waktu. Manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi pekerja memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lain. Beberapa kelebihan manusia daripada makhluk lain antara lain: 1. Manusia sebagai makhluk yang berpikir dan bijaksana yang mencerminkan tindakan dan perilaku terhadap lingkungan. 2. Manusia sebagai pembuat alat karena sadar akan keterbatasan inderanya. 3. Manusia dapat berbicara baik secara lisan maupun tulisan. 4. Manusia dapat hidup bermasyarakat dan berbudaya. 5. Manusia dapat mengadakan usaha. 6. Manusia mempunyai kepercayaan dan beragam. Yang menjadikan manusia memiliki kelebihan tersebut adalah budi pekerja yang tidak dimiliki hewan. Walaupun hewan memiliki otak, tapi tidak memiliki budi pekerja. Hewan tidak mampu berkembang. Otak hewan hanya digunakan untuk memenuhi nafsunya saja, seperti mencari makan, bereproduksi, sedangkan manusia dengan otaknya dan didukung oleh budi pekerja menjadikan otaknya untuk berpikir dan terus berkembang. Sifat keingintahuan manusia. Manusia merupakan makhluk dengan posisi teratas dalam urutan berdasarkan tingkah laku, dengan otak dan insting serta budi pekerja yang dimiliki dapat memaksimalkan fungsi otaknya untuk melakukan penalaran dan pemikiran logis dan analisis. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang selalu besar berusaha mencari jawaban atas fenomena yang terjadi. Seringkali mereka menerka jawabannya. Terkadang jawaban itu tidak logis namun mudah diterima oleh masyarakat awam. Misalnya, mengapa ada pelangi? Kemungkinan mereka membuat jawabannya, pelangi adalah selendang bidadari. Kemudian, mengapa gunung meletus? Jawabannya karena yang berkuasa marah. Dari hal itu, timbullah pengetahuan tentang bidadari dan sesuatu yang berkuasa. Pengetahuan itu muncul dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut mitos. Suatu mitos dapat diterima dengan adanya keterbatasan penginderaan, penalaran, dan rasa ingin tahu yang harus dipenuhi. Sehubungan dengan kemajuan zaman, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan metode maskuersi Jasin. Perkembangan fisik manusia. Manusia sebagai makhluk hidup berarti juga dapat tumbuh dan berkembang dan memiliki ciri-ciri yang diungkapkan oleh Maskorsi Jasin 2008. 1. Memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. 2. Mengadakan metabolisme dan penyusunan dan pembongkaran zat, yakni zat ada yang masuk dan keluar. 3. Memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan luar. 4. Memiliki potensi untuk berkembang. 5. Tumbuh dan berkembang. 6. Berinteraksi dengan lingkungannya. 7.
Tubuh manusia berubah sejak perubahan sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Pada prosesnya akan terjadi kromosom yang tidak homolog yang akan menjadi laki-laki. 5 minggu setelah terjadinya konsensi, jantung mulai berdenyut yang selanjutnya akan membagi menjadi serambi kiri dan kanan pada minggu ke-9, sedangkan pada minggu ke-13 janin sudah mulai berbentuk yang ditandai dengan berfungsinya berbagai organ yang selanjutnya pada usia 18 minggu mulai terasa gerakan dari janin.